Ini kita habiskan perenggan 11. Perenggan 12 ringkas juga. Tapi kita habiskan dulu perenggan 11 ini. Telah disentuh tadi, ya, telah disentuh tadi perihal bagaimana falsafah humanisme itu percayakan kebenarannya sehingga menganggap sifatnya itu seakan-akan agama. Makanya humanisme itu di barat sudah identik dengan falsafah bangsa barat dan dia disamakan dengan agama. Namun oleh Dr. apa itu namanya, Anies Malik Toha, itu namanya humanisme sekular. Pengen memuliakan manusia tapi melepaskan dari konsep Tuhan. Itulah disebut dengan di sini kata beliau penduaan, dualisme. Seperti yang kemarin saya itu kan, I slept with him but my soul with you. Itu ketika seorang pelacur ditanya di channel TV, Anda kok bisa? Gitu kan, dia bilang, ya saya yang sama dia aja saya tidur, itu badan saya, jiwa saya untukmu. Nah, kan pengen gaplok jadinya. Masa dia ketika melacurkan diri, jual kehormatannya dia nggak sama dengan jiwanya, sama badannya. Jangan-jangan itu sudah kena dualisme juga tuh yang arah ke apa ini? Sebut saja namanya Intan misalnya. Hotel sekelas Melati. Tanya, Mbak, kenapa melacurkan diri? Oh, sebenarnya saya ketika melacurkan diri saya sedang zikir, Pak. Loh, lah. Saya nyebut Allah istighfar juga. Lah, ini gimana? Itu barat begitu. Ya, dia ingin memuliakan manusia tapi yang menciptakan manusianya dijauhkan. Makanya peradaban mereka tidak manusiawi. Mari kita singgung kritiknya Said Qutb. Hadaratul gharab la tulaimul insan. Peradaban barat itu tidak sesuai dengan manusia. Apalagi dengan insaniyatul insan. Kemanusiaan manusia. Memang enggak manusiawi dibuat sama mereka manusia itu. Yang dipahamkan sebagai agama itu dapat dirumuskan kepada 3 pengertian. Nah, ini penting. Dalam sekali beliau menganalisisnya. Yang pertama adalah bahwa agama itu berasas pada satu tanzil. Tanzil itu wahyu daripada Tuhan yang hak kepada insan yang dilangsungkan dengan perantaraan wahyu yang diturunkan olehnya kepada nabi atau rasulnya. Pengertian begini dipegang oleh mereka yang percaya akan kebenaran agama. Yang enggak percaya pada agama, enggak percaya pada wahyu. Metafisika kan? Yang kedua adalah bahwa agama itu sehimpunan kepercayaan tahyul, khurafat ini, termasuk cara-cara melangsungkan ibadat atau penghambaan diri sebagaimana yang telah ditetapkan. Pengertian begini dipegang oleh mereka yang tiada percaya akan kebenaran agama. Makanya banyak mempertahankan mitos. Pak, kok asal mau kencing di pohon besar kok izin? Yo enek sing nyunggoni nang kene. Simbah iki kan. Tapi besok sholat Jumat juga dia, kacau. Agama mengatakan, itu syirik. Datang dia, ya cemana? Kan kita lewat, itu ada yang nunggu. Dia percaya pada kekuatan lain di pohon itu. Berbahaya itu. Itu sama tauhid kelas 5 hancur tuh ya. Iya, yang belajar langsung gimana? Paham betul. Apalagi pasang cincin, tamaim, dikatakan laris bisnis. Wah, taruh situ, tak jualan dia. Ada kan? Bahaya itu. Yang ketiga adalah bahwa agama itu sehimpunan pendapat-pendapat dan undang-undang yang disusun dan direka oleh para bijaksana, ini tadi nih. Dan filosof terjemahan langsung beliau dari bahasa Arab. Filosof bagi keperluan kesejahteraan dan ketentraman khalayak ramai masyarakat insan, bagi mencegah hawa nafsu dan bagi membina, bagi itu untuk serta menjamin tata tertib dalam pelbagai golongan dan lapisan masyarakat insan. Pengertian begini dipegang oleh mereka yang bersikap tiada peduli terhadap agama sebagai agama, akan tetapi menganggap agama itu penting hanya bagi kegunaannya sebagai alat negara. Sekuler lagi.
Maka di barat itu mereka yang Kristen ya, kapan ke gereja? Pas ada orang mati, pas kawin. Selain itu jangan di gereja. Makanya nanti mereka percaya kepada pemisahan negara dengan agama. Itu dalam Injil disebutkan memang, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara. Dipisahkan. Kaisar identik nanti dengan orang yang dekat dengan agama juga. Negara lain lagi. Nanti gereja lain lagi. Makanya kadang-kadang gereja dengan negara nggak ketemu. Agama diwakili oleh gereja, negara oleh kaisar-kaisar sama saintis. Makanya Galileo harus, termasuk Bruno, harus diambil bukunya, dihancurkan. Karena mengatakan bumi ini mengitari matahari. Kata gereja, enggak, matahari mengitari bumi. Coba lah, namanya heliosentris. Ya, itu dalam orang berfilsafat pasti ketemu istilah itu. Baik, jadi agama untuk yang golongan ketiga dan golongan kedua itu salah. Yang betul adalah pertama, karena dasar agama sumbernya adalah Kanzil, wahyu. Dan itu pun nggak boleh langsung, harus melalui nabi. Kalau langsung nanti menghayal kayak tadi. Hayalannya tingkat tinggi tuh. Menurut pengertian yang pertama, agama itu adalah satu kebenaran sebenar-benarnya yang patut dianuti dengan keyakinan dan dianjurkan bagi kesejahteraan serta kesempurnaan kehidupan insan. Agama patut disebarkan dan dipertahankan dengan seberapa daya. Seberapa daya berarti sekuat tenaga. Bukannya seberapa kuatnya, lain lah. Ya, sekuat daya. Menurut pengertian yang kedua, agama itu adalah satu kepalsuan yang berbahaya bagi insan. Nah, ini terutama diambil oleh komunis. Agama adalah opium masyarakat. Tuh kan, agama itu tirani, nggak boleh ada agama di negara ini. Nanti kita diatur, candu. Nanti kan kena candu. Jangan dekat-dekat dengan candu. Candunya agama. Dan insan harus membebaskan dirinya dari genggaman belenggunya, niscaya dapat hidup sempurna. Loh, hidup sempurna meninggalkan agama. Apa kata orang Betawi? PA loh. Kalau bahasa Medannya pau kan? Mirip-mirip lah ya. PA pau digabung jadi bak pau ya. Baim sama Paula ya. Yang ngikuti apa? Giveaway. Wah, giveaway. Gila. Mau cepat dapat mobil kayaknya. Menurut pengertian yang ketiga, agama itu adalah satu alat bagi mencapai kesejahteraan dan ketentraman khalayak ramai dan berguna bagi pihak yang berkuasa. Tuh, ini dia yang bahayanya nih. Orang yang berkuasa menggunakan agama. Paham sampai di sini kenapa orang kalau cerita politik bawa agama. Sementara kita yang beragama nggak boleh bawa politik. Wah, dibalik-balik sama dia. Ngeri. Nanti pas mau kampanye pakai peci, jilbab, sama istri presiden sekarang kan pakai jilbab. Sekarang begitu jadi, ketahuan kan, agama hanya untuk politisasi. Ojo ngono lah, masa gitu? Ya istiqomah lah, udah menang kok. Baik. Kemudian yang tiada terpengaruh olehnya untuk memerintah negeri. Memerintah negeri kan? Agama jadi alat politik saja. Jangan bawa agama. Pas periode berikutnya bawa agama. Luar biasa itu. Sampai latihan jadi imam misalnya kan. Waduh. Begitu jadi nggak pernah jadi imam lagi. Sebenarnya pas jadi ini bebas jadi imam dimanapun. Kenapa? Kuasa saya masjid-masjid itu. Saya pemimpin. Khalifatullah fil ardi. Kacau ini pokoknya. Arduman. Pengertian yang pertama menegakkan bahwa agama adalah kepercayaan dan keyakinan terhadap kebenaran yang dipercayai. Yang kedua, mendakwa, mengaku, ya, mengklaim bahwa agama adalah kepercayaan terhadap kepalsuan yang dipercayai. Cobalah itu. Karena agama itu palsu. Yang betul adalah tahayul. Tahayul, khurafat. Yang ketiga, mengaku bahwa agama adalah kepercayaan terhadap kegunaan. Jadi kalau ada, berguna nih, jadi kan agama dia, cocok nih, jadi agama dia. Kalau nggak ada kegunaannya, makanya agama hanya diambil manfaat.
Pokoknya ngeri lah. Makanya dulu Kiai Haji Hasbullah itu tokoh NU, ketika berdebat masalah Islam dan politik, dia katakan ada bahasa Inggris, if you can spirit between, kalau gula itu apa? Sugar ya. And it witness, sweetness, ya kan? Kalau bisa misahkan antara gula dengan manisnya, silahkan pisahkan antara Islam dengan politik. Itu kata beliau. Nggak mungkin. Makanya harus politik untuk mendukung kekuasaan agama negara. Maka zaman dulu kenapa khilafah itu misalnya di Baghdad itu bertahan lama, karena penguasanya paham politik dan paham agama. Di Andalusia lain lagi, Murabitun itu berapa situs sejarah malah dibuangnya. Makanya Murabitun Muwahhidun terus lenyap. Terakhir merengek kan, yang raja terakhir yang kata mamanya, itulah kau merengeklah kayak perempuan. Dulu aku bilang pertahankan, nggak kau pertahankan. Sekarang kau kalah, diusir sama Kristen. Habis. Yahudi diusir, Muslim diusir. Rumusan yang ringkas mengenai 3 pengertian terhadap agama ini bukanlah dimaksudkan sebagai penjelasan mengenai intisari agama. Akan tetapi bagaimanapun memadailah maksudnya di sini untuk bagi menjelaskan bahwa kebudayaan Barat itu sesungguhnya lebih giat menerima pengertian-pengertian yang kedua dan ketiga tersebut di atas. Jadi mereka percaya pada tahyul, percaya kepada kegunaan saja. Jadi kalau yang sifatnya tanzil, wahyu mengatur hidup manusia harus melalui nabi wahyu, mereka nggak mau. Maka ada Injil liberal hari ini kan, Injil Bible liberal. Wah hebat itu, pakai gambar. Pencarian filosofnya, filosof Muslim, menurut Imam Ghazali ya kan. Fayyad. Dan kedua pengertian yang diterimanya itu juga dapat dirangkapkan pada sistem-sistem sosialisme. Baik lagi kedua tadi itu. Dan kapitalisme mengikut gilirannya masing-masing. Misalnya di Amerika, sampai sini dulu kita cukupkan. Di Amerika itu kan yang sering bertempur kan cuma 2 partai. Partai Demokrat dengan Nasional. Jadi kalau Demokrat maju, sama disumpahnya pakai Bible, ya kan? Pendeta disuruh ceramah, itu namanya mengakui agama sebagai kegunaan. Coba bayangkan itu. Itu dibilang agama juga. Cuman ketika mereka berbicara tentang hak hidup manusia, secara normal mereka mulai memisahkan agama dari manusia. Misalnya Kristen khamar juga. Maka di bar-bar yang paling banyak itu ya orang Kristen yang minum. Padahal kalau kata Nabi Isa di dalam Injil itu nggak boleh mabuk. Bahkan di pesan yang 10 Ten Commandments yang diterima oleh Nabi Musa misalnya di Bukit Tursina, di antaranya adalah la tasrab muskiron, itu pesannya. Jangan mabuk. Datanglah Paus menyebutkan tambahkan sedikit anggur kalau minum. Wah, udah mulai percaya kan? Misalnya di Injil Lukas pasal 2:21 disebutkan Nabi Isa itu khitan ketika umur 8 hari. Bukan 8 tahun. 8 hari. Sekarang orang Kristen banyak nggak khitan. Rupanya ada pesan lagi si Paus. Itu pernah saya baca di Injil itu, di pesan dia ke orang-orang Roma. Disebutkan, kalau kamu berkhitan maka Kristus tidak berguna bagimu. Maka orang Kristen mengenal namanya khitan rohani. Khitan rohani. Sama dengan orang, kamu kok nggak berjilbab? Rohani saya sudah berjilbab. Ini fisika aja belum. Jumpa sama polisi ya kan? Kenapa nggak pakai helm? Batin saya sudah pakai helm Pak Polisi. Luarnya aja yang enggak, ini casingnya aja kata. Dilepukan polisi itulah. Aduh, kan susah jadi. Nah begitulah namanya dualisme. Tapi filsafat mereka emang filsafat itu. Namanya filsafat humanisme. Makanya HAM mereka jangan terlalu percaya. HAM itu HAM yang suka hati. 2003 ketika saya masih kuliah awal-awal di Mesir itu,
terjadi serangan George Bush senior apa junior, George Bush junior tuh menyerang Irak karena ada senjata pembunuh massal. Tiba-tiba 3 tahun yang lalu mereka ngaku sebenarnya nggak ada yang pembunuh massal itu. Cuma kami gondok aja nih kalau Saddam Hussein. Karena dia menghancurkan sebagian Kurdi yang Syiah. Coba bayangkan itu. Maka beliau muncul kata seperti kata-kata Hitler di Nazi itu. Aku tinggalkan sedikit orang Syiah di Irak supaya kalian tahu siapa mereka. Sekarang timbul lagi video-video yang meragukan dia itu betul dibunuh atau enggak. Termasuk dengan Michael Jackson. Betulkah dia dibunuh atau tidak? Jadi skenario itu sangat besar sekali. Luar biasa lah pokoknya. Sampai dia digantung. Wah, histeris lah. Jadi ini adalah perkara bagaimana humanisme barat itu sebenarnya tidak seperti yang digembar-gemborkan. Bongak semua itu. Lagi sudah keadilan, bongak semua itu. Ada yang mau disampaikan silakan sebelum kita melirik-lirik apa yang ada di hadapan kita ini. Nanti yang belum punya buku bacain dari awal di kamar ya. Kalau nggak paham tanya sama Sajah Ma ya. Sajah Ma ini saya dari awal pokoknya udah seru soalnya nih. Kita mulai perakatannya luar biasa. Kita sekarang sedang menuju ke kufuran pelan-pelan. Waduh bahaya. Ada terpausnya. Bahaya. Iya tadi kenapa candi-candi tadi udah Bagi orang komunis, ya agama itu candu masyarakat. Dan itu bahaya. Bahaya. Tolong. Fadal. Wah, kita maunya minta syuting tadi. Aduh. Wah, kami sepen lah. Ini Iya, aduh. Jadi lumayan masuk rodo. opium. Ya, opium itu berarti kan ganja. Jadi kata orang Katolik, jangan percaya kepada agama. Tapi jangan lupa Musso Alimin itu tokoh komunis, Mupeci. Sholat juga dia. Makanya Musso itu siapa? Alimin kayak itu, yang dia baru pulang dari apa? Itu ceramah terakhir kayak Tengku Zulkarnain. Pulang dari Cina ya kan? Di sidang dia. Tanya Anda PKI atau Muslim? Wah Muslim saya. Sholat saya. Sholat subuh berapa rakaat? 4 kata dia. Berarti sholatnya ngapain ke masjid itu? Sholat subuh 4 rakaat. Maka Buya Hangka pernah ditanya, loh Buya, kenapa orang PKI masih sholat juga? PC juga. Itu untuk mengelabui kalian. Karena kalau PKI masih sholat, dia bukan PKI kafah. Kalau sudah kafah, pasti dia bukan nggak sholat ya. Jadi kalau masih sholat PKI itu PKI kata Buya Hangka yang belum jadi. Oh, Pak. Makanya Buya Hangka terakhirnya dijebloskan juga. Ternyata sudah diselidiki, itu fitnah PKI yang menjebloskan Buya Hangka itu. Sekarang muncul lagi konsep-konsep lain. Soekarno dimanfaatkan oleh PKI. Dia difitnah oleh PKI. Saya punya bukunya tuh. Di sini Soekarno difitnah. Bahkan yang buku besarnya belum selesai saya baca itu. Di bawah bendera revolusi, 2 jilid. Sama Indonesia menggugat. Buku Soekarno banyak di rumah itu. Buku lawas terbit tahun 66, 67 punya saya. Baca itu, wah, termasuk Eka Sila, Trisila udah saya baca itu. Tapi itu enggak PDIP ya? Hah? Enggak lah. Supaya kita tahu sejarahnya, kenapa dia jadi Eka Sila Trisila. Oh, mantap itu. Di samping jasanya banyak beliau itu, tapi banyak usulannya yang masih disalahpahami. Dan juga ada hal-hal yang memang beliau keliru juga. Harus diakui juga. Ya harus diakui itu. Makanya ketika mengatakan 1 Juni lahir Pancasila, bukan. Itu pidato pertama Bung Karno. Nanti dealnya bukan 1 Juni, 22 Juni. Itulah Piagam Jakarta. 1 Juni digodok lagi. Masuklah 18 Agustus. Tengok betul tuh, 1 Juni, 2 Juni, 18 Agustus. Di 18 Agustus hilang kewajiban menjalankan syariat bagi para pemeluknya. Itu hilang 7 kata itu di Piagam Jakarta. Tapi nanti di 5 Juli 1959 keluar dekret presiden. Piagam Jakarta masih diakui menjiwai Undang-Undang Dasar 45. Tapi di tahun 60 Maksumi dibubarkan. Keren kan sejarahnya? Harus begitu. Kalau nggak kita ditipu sama mitos.
Urutannya seperti itu. Makanya sekarang Kujang Ganjing begini, itu hanya mengulang saja. Mengulang. Ada yang lain, Rahmat Faisal mungkin mau ngendos apa di channel antum? Contohnya pengajian kita ini yang kita buat channel khususnya nanti, channel YouTube supaya banyak orang bisa melihat. Mumpung masih ada Ustadz Agara sini, selian. Nah, bisa. Ya kalau saya bisa bikinnya bisa juga ya. Cuma kalau untuk manggil orang banyak-banyak kurang bisa. Tapi kalau dipiralkan tiap hari Kamis kan orang banyak gitu. Jadi YouTuber lah. YouTuber lah. Tapi kan pengajiannya kan ilmiah. Dan di Medan baru kita yang mengulas beliau ini. Rancangan saya kan ada 3 tokoh yang harus diulas di sini. Yang kedua adalah Buya Hamka. Yang ketiga Badi'u Zaman Said Nursi. Tapi mereka punya guru ternyata. Imam Ghazali itu guru mereka. itu apa namanya tokoh mereka itu. Yusuf Habibie banyak tuh. Itu Imam Ghazali beliau. Kemarin online pakai biografi Imam Ghazali ya. Yang pernah online itu kan. Nah itu. Itu ternyata beliau kan Ghazalian betul. Ghazalian. Namanya Neo Ghazalian Atasian Perspektif. Jadi atasiannya kayak gini kayaknya. Atasian gitu. Atasian. Beliau ini Neo Ghazalian. Atasian Perspektif. Itu dia. Itu penting. Termasuk pada zaman juga seperti itu. Mengulas puasa tarawih banyak dipakai oleh Imam Al-Ghazali.